Wih, ini udah ada Esmeralda, udah ada Brody. Ini mungkin memang tier-tier S untuk di band ya. Ini Yes. udah bisa mungkin jangan dilepaskan dulu lah. Tapi dari Natalia, ada Selena juga, bahkan sekarang ada Jauhead. Mungkin ada beberapa sosok lagi yang terlepas. Matilda, bisakah nanti diambil oleh Rakyoshi dan cocok untuk pergerakan dari Saiko sekarang? Bagaimana Bung KB? Atau jangan-jangan diambilnya sama Finn? Atau Vin yang menggunakan untuk ke arah Matildanya. Matildanya? Iya makanya. Oke, Matilda sekarang diambil, Diamankan tapi terlebih dahulu yang penting ya. masih Shadow Peak aja, ini belum tuh. Udah. Oh udah ya, berarti udah diambil. diambil. Oke, ini dia Matilda, udah nongol, udah menjadi milik dari RRQ Hoshi. 2 hero sekaligus akan menjadi milik dari Bigoton Alpha. Jauheadnya udah dibuang karena kita sama-sama tahu Dreams dengan Jauheadnya auto jadi pemain basket Pak ya. 3 point shoot terus. Setupnya tuh udah bagus banget sih kalau menurut aku. Misalkan ngomongin masalah Jauhead. Walaupun dengan Sylvana perbedaan win rate-nya agak cukup timpang. 20% perbedaannya, 40 banding 60. Tapi balik lagi Jauhead ini kan yang instan banget untuk Oke. pick off gitu loh. Tapi Sylvana, KYY. Hmm. KYY dengan Sylvana bahaya banget Pak. Makanya. Lingkarannya kena-kena mulu dan Cloud sekarang berhasil diambil, Wah. bahkan ada Chow. Tapi ini cowoknya bisa buat mat loh. Mat itu kalau pakai cow rotasinya bener-bener gila banget. Untuk Bahkan- decide ya. Iya, bahkan dia pernah sempat mencuri turtle dengan menggunakan cow pakai cow freestyle. Hah? Oh, Iya, Chow dia bersyukurin freestyle. Jadi satu hit terakhir dari Jet Kundonya, Ya langsung pakai flicker, stak gitu. Cetak. Dapat turtle. cetak. Wow, bunyinya cetak ya? Itu tulang keringnya patah. Gitu. Oke, ini cukup berarti Ada juga seperti yang kita tahu ya dari Brands ya dengan permainan Cloud ya, bahkan aku juga menyaksikan secara langsung dia pernah main bareng juga di sebelahku dan memakai Cloud itu benar-benar nge-carry tim banget. Pasti Pak. Karena emang favorit hero banget dan power banget. Iya. Cloudnya yang pakai Brands juga ya. Tapi Karena- di sisi lain Profesor KB ya, RRQ Hoshi mengamankan hero yang benar-benar bisa dibilang ini win rate-nya gede banget di MPL ID Season Iya. 7. Bisa dibilang ini kayak hero yang easy win-nya lah untuk MPL ID Ya, Season 7 ada Yishun Shin. 73%. 73%. Wow, itu bukan angka yang sedikit loh untuk hero yang paling sering di pick. Benar. Oke, Sylvana udah diamankan oleh Bigoton Alpha. KYY mungkin yang akan menggunakannya. Sekarang kita masuk lagi ke sesi pen and pick-nya, sama-sama belum ada support system Magic yang Damage Dealer. bisa dibilang emang full damage ataupun bisa membantu untuk memberikan damage tambahan dari masing-masing tim. Tapi dengan cow ini emang benar-benar agak sedikit membingungkan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Apakah cownya akan diberikan kepada Dreams atau Mat? Karena ini bisa dua-duanya. Bisa dimainkan. jadi Sylvananya support ya. Iya, bisa jadi Sylvania bakal diambil sama Ki. Karena Ki itu trigger disiplinnya bagus banget loh. Yap. Dia benar-benar mungkin nungguin restlessnya dulu dari Yusuf yang Albert, baru dia Benar. masuk ke dalam. Benar. Karena kita tahu Trestless itu mempunyai immunity ya walaupun nggak banyak. Hanya sepersekian detik doang kayak ya udah itu Dan juga ketika bisa. ngedash doang kan. Yes, ketika dia melakukan dash. Tapi kalau misalkan dilihat dari Sylvana, kira-kira kalau misalkan dijadikan tank Profesor KB, kira-kira hero support apa yang bakal cocok untuk bersamaan atau berdampingan dengan Sylvana? Hero scaling kah atau hero seperti apa? Kalau aku ngeliat hero kayak gini mendingan Eudora. Oh, yang langsung burst aja langsung. bersaja, iya. Karena nangkap Yusun Shin ngapain harus kita Selain Iodora, pok-pok gitu. Selain Kalau aku Eudora, suka Parsha sih. aku untuk banner. Kagura. oh Kagura. Kagura malah. Justru Kagura. Justru Kagura. Ketika Varsha itu sekarang untuk kayak Varsha atau Eve bahkan hero yang sudah yes. bisa digunakan. Iya. Itu kan hero artillery yang butuh waktu lama banget kan. Ah. Jadi ketika udah buka ultimate pasti musuhnya lebih memilih untuk mundur. Oh, Lebih I ke kiting aja. Dan sekarang gameplay kiting itu lagi bener-bener trending banget di MPL Trending. season ke-7. Trending topik Buset, trending. kiting. ya. Wih, trending Trending. Oke, topic worldwide. kiting dengan bahasa Indonesianya Pak, agar teman-teman kita di luar sana juga Kiting itu diambil dari kata layang-layang. Kite. Betul. Kite. Yang Layangan. berarti layangan itu dimaininnya gimana? Tarik dan ulur. tarik dan ulur. Betul sekali. Oke. Mungkin bisa kita tanya ke Pak Pulung, gimana cara tarik ulurnya Pak Pulung? Jadi kita berikan harapan dulu, kita berikan kepastian dulu, kita berikan dulu perhatian yang sangat-sangat banyak. Setelah dia terikat, cabut, Kita ghostingin ya. ghosting. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan Pak Pulung, tapi itulah definisi simple yang mungkin dimengerti oleh teman-teman juga sobat ML BB di Indonesia mengenai kiting untuk bermain tarik ulur, gimana caranya Sangat untuk berpengalaman sekali ya. benar sekali. Pria tampan di satu ini ya, emang luar biasa sekali bisa mengkiting-kiting wanita di luar sana. Luar biasa. Pantes saya nggak nikah-nikah nih orang ya. Wah, bukan gua yang ngomong. Bukan gua yang ngomong. Di kiting mulu, di ghosting gimana Bukan pola gua yang makan. ngomong. Berapi bacotnya. Ya. Bukan gua yang ngomong. Gua Oke. lagi nyatet. Di next bandnya ini cukup menarik, ada Harley loh. Iya. Padahal kita tahu mungkin udah jelas banget dari mereka dari Bigoton sudah ada mid lane atau mungkin
cocok gak sih Sylvana sama Harley? Sylvana Harley cocok banget Cocok malah. Iya, karena kan kita tahu sendiri Harley punya magic damage reduction sendiri. Sylvana juga punya magic damage reduction sendiri. Jadi ketika mereka berdua mengeluarkan skill, berarti itu adalah penetration gratis. Walaupun Sylvana AOE atau area of effect dan Harley hanya single target. Iya, tapi kan Is it setidaknya Imperial Justice ini single target dan dia bisa ngelok langsung dengan poker trick sama deadly magicnya dia. Oh, I see. Instant kill itu pasti. Oke. Kaja. Dan Kaja ini juga bisa dibilang hero-hero yang sempat menurun underrated sampai akhirnya sekarang mulai dipakai lagi dan bisa dipakai di banyak sisi. Ada beberapa orang juga yang memakai sebagai support match, ada juga beberapa orang yang memakai di arah side lane. Benar, atau bahkan kayak Keyboy kemarin. Dia dijadiin tanker utama dan cutting rotationnya sih gila banget sih. Sebelum orang datang Pak, dia udah nungguin di bush. Udah malas orang mau nge-gank. Dan justru malah If yang Profesor KB tidak dengar-dengar dan sempat dibilang juga sama Profesor kalau If agak kurang cocok. Tapi kita akan melihat untuk Bigetron sudah pede nge-pick If. Kira-kira berarti mereka bakal main playstyle yang benar-benar nunggu banget sampai semua source skill keluar, baru mungkin real world manipulation-nya akan dikeluarkan lagi. Itu dia Pak ya, real world manipulation-nya akan kita lihat nanti. Bapak kalau real world manipulation tipe tap-tap atau tipe slide-slide? Oh, saya tipe tap-tap Pak. Tap-tap Pak ya? Iya, soalnya memang fokus damage Pak? Memang fokus damage karena ada slow effect-nya Pak. Iya. Pasti, ada slow effect tambahannya, walaupun sedikit. Kalau Bapak Cornet kan tangannya jago banget nih kan untuk ya gerak slide-slide kayak gitu kan. Itu gimana? Ini pembahasan cukup menarik juga ngomongin soal If ya. Karena ada beberapa orang juga yang bilang kalau di slide dan posisinya kayak benar-benar mengikuti pergerakan sang musuh, itu akan on point kena pergerakan dari musuhnya. Iya, kena slow pasti. Tapi bedanya akan cepat habis dan bisa miss. Benar. Nah, damage-nya juga tidak sesakit ketika di tap-tap. Oke lah kalau begitu. Ini dia game pertama kita di match yang pertama. Bigetron Alpha sang tuan rumah akan menjamu tamunya RRQ Hoshi. Yes, dengan Finn yang memakai Kaja dan Psycho-nya justru memakai Matilda yang mungkin mereka sama-sama support match, tapi tinggal kita lihat apakah nanti bakal Psycho yang akan lebih tanky. Tapi feelingku sih kayaknya Finn yang bakal lebih tanky karena dari emblemnya nggak sih Profesor KB? Kalau misalkan kita melihat untuk yang sekarang, sebenarnya Finn yang lebih tanky oke sih, karena mau tidak mau emang yang Finn yang bakal melakukan rotasi. Terlihat dari item ROM-nya terlebih dahulu, Psycho udah level 2 dan dia udah punya guided wing. So, untuk escape mekanismenya Finn juga pasti akan mengandalkan banget dari Psycho. Oh, dan bahkan di sini pergerakannya cukup menarik dari Sylvana dan juga If. Dia mengamankan Rokursa dari Yeshun Shin-nya. Dari kedua tank dan juga supporter, dan Bransnya tadi sempat diganggu tapi balik lagi untuk mengamankan range buff-nya. Dan kayaknya nggak bakal di zoning lagi, cuma dipantau saja Dreams. Bahkan dia sengaja tidak bersembunyi di rembutan biar menunjukkan ini adalah lahan saya, bro. Waduh, ini adalah tempat saya. Oke, Spiro udah langsung dicolok antigen begitu aja, dia kabur ke bagian belakang Bransnya, masih bisa melakukan farmingan. Yes, mengamankan satu Kramer juga, dan bahkan dari Key-nya juga ingin mendapatkan level keempat untuk real world manipulation ya, biar lebih cepat lagi untuk dapetin level 4-nya. Sedangkan dari seorang Brans yang kita tahu yang power banget memakai Hero Cloud yang akan mengamankan satu kelomangnya atau Mr. Crab di arah atas, tidak ada retribution, hati-hati, dan langsung diamankan dengan Art of Thievery, dan bahkan Key-nya juga terpaksa untuk mundur. Oke, sementara dari Eve sendiri kan dari Void Blast-nya itu bisa dibilang ya bisa di-spam banget karena setiap 5 detik bisa keluar 5 detik, 5 atau 4 atau 5 detik bisa keluar lagi sampai dengan nanti Void Crystal-nya udah nongol, udah bisa digunakan juga. Ini akan menjadi salah satu combo yang sangat-sangat nikmat. Ada efek slow dari kristal juga yang bisa dikeluarkan. Dan jangan lupa juga untuk kumpulin stack 10 dari Key-nya sendiri sih, biar real world manipulation-nya bisa 25 petak. Ya Allah, 25 petak Pak, ini bener-bener ya emang ditiban juga kayak begitu. Tapi untuk Albertnya masih fokus ke arah Little Crab. Ya sudah menunjukkan di sana real world manipulation yang sudah dibuka, bahkan juga mengarahkan orang Key-nya, tapi tidak tertanda bahkan Lovely Bird begitu saja. Or7 dengan menggunakan execute dia si petinju, dia baru saja melakukan daya bahkan mendapatkan 1 poin kill tambahan dari Shin-nya, dan tertalia ini kebuka bebas juga untuk RRQ Hoshi. Apakah mereka akan benar-benar mengamankan dengan mudah? Dreamsnya juga sekarang R7 si tukang pukul mendapatkan 1 poin kill tambahan, walai. Wow, R7 mendadak hadir entah dari mana, 2 poin kill berhasil dia dapatkan dari hasil gebukannya ke arah tulang rusuk dari Sylvana, ke arah tulang rusuk dari Eve. Hancur semuanya dan Blazing Duel langsung dikeluarkan begitu aja. Oh my god, Bran! Seperti yang kita tahu ya, power banget memakai Cloud. Berhasil melakukan Blazing Duel plus retribution yang on point banget, mengamankan 1 turtle pertama untuk Bigetron Alpha. Wow, bisa begitu ya.
Kalau saya sudah panik, sudah tremor itu tangan. Luar biasa sekali pergerakan dari Bras, walaupun mereka sebelumnya mendapatkan sebuah kerugian. 2 playernya hilang, bahkan bisa dibilang sampai dengan 3 orang total point kill yang udah harus diambil oleh RRQ Hoshi di early game seperti ini. Yes, ini itemnya sudah diamankan, tidak bikin Raptor macet dulu, bahkan sepatunya belum dijadiin ya Dia untuk sengaja sih benar. tepatnya. Untuk Langsung interaksi DHS ya? dengan Hunter Sword secepat Benar. mungkin karena power spike dari Cloud itu benar-benar kayak sekarang karena kita tahu sendiri sempat di nerf kemarin benar. itu Demon Hunter Sword sangat dibutuhkan untuk saat ini. Wah, ini pergerakan dari Kaja juga udah langsung mendorong mundur aja ke arah Max-nya. Chow nggak mau terlalu dekat. Divine Judgment-nya bisa saja digunakan. Ini dari Woman Manipulation, dan juga udah ada Blazing Duel. Matildanya down. Double kill berhasil didapatkan oleh Lapu-Lapu. Yes, nice. Teriakan dari para player Bigetron Alpha di atas panggung, dan bahkan mereka melakukan teamfight yang sangat amat beda. Bahkan lihat dari Hayabusanya juga terculik begitu saja, dan Dream siapa juga ke depan dari Arsen masih pukul mencoba membersihkan minionnya di arah tengah. But ini lumayan untuk RRQ Hoshi tidak mau kehilangan satu turret yang sangat penting di arah mid lane-nya. Tapi jujur ya, itu yang aku bilang kayak Bigetron Alpha punya poin plusnya. Trigger disiplin hal yang ini nih. Ini yang kayak misalkan dia mau nungguin di rumput, rame-rame, ganking, tiba-tiba ngasih surprise attack, happy birthday. Ini harus dihindari sama RRQ Hoshi. Karena kenapa? Karena kalau misalkan untuk teamfight besarnya, Bigetron Alpha punya banget area of effect di sini. Iya, cuman mereka juga harus terfokus kepada di mana posisi dari KYE, karena di saat KYE mengeluarkan di real world manipulation-nya, posisinya akan diam di situ, dan mereka juga harus memberikan perlindungan terhadap hero tersebut. Hampir Divine Judgment barusan. Hampir Pak ya, masih bisa selamat loh. Yes, mendapatkan satu bloodlust tambahan. Dan lihat sudah ada teriakan lagi, nice, tapi Psycho-nya sekarat. Dan mulai diincar begitu saja, Brandse terpaksa mengeluarkan ultimate yang mendapatkan 1 point kill tambahan. Plus mendapatkan Lito Wanderernya. Dan yang kedua sudah mulai muncul, sudah mulai di zoning juga, ada Hayabusa di sana. Ada Brand juga yang tidak ada Blazing Duel, tapi masih ada Retribution. Skylar sudah mulai ketahuan, Dreams-nya tidak nge-stun, masih menahan, masih mencoba untuk menzoning begitu saja. Bigetron Alpha si kelinci percobaan yang ingin mendapatkan Turtle yang kedua. Ada Finn juga sudah mulai masuk Retribution Israel. Dan ternyata Yusuke Sirnya yang berhasil mendapatkan Turtle yang kedua. Dan Max-nya, The Twin harus tumbang. Dan bahkan berhasil juga harus hilang. Oh my god, 2 orang dari Bigetron Alpha yang harus tumbang dan kehilangan Turtle ya. RRQ Hoshi sang raja masih ingin kuat dan bahkan tidak ingin kalah dari sang kelinci percobaan. Wow, walaupun ada space yang tercipta di bagian atas, tapi adalah kerugian yang berhasil diberikan oleh RRQ. Tapi untuk match kali ini sedikit lagi SP tersisa RRQ 7. Itu dia, ini dia, udah langsung nongol ke bagian depan, ditampol menghilang begitu aja Matildanya, pedang segede itu, gimana sakitnya, ya ampun. Diajar Luar lagi. biasa sekali. Oh my god, dan bahkan dari Imperial Justice, R7 situ gak pukul, masih Regeneration, dilabatin, dan bahkan dibalikin lagi. Oh my god, sekarang masih bisa bertahan. Matt, The Twin dari Bigetron Alpha tidak ingin memaksakan sesuatu ya, tidak perlu dipaksakan. R7 too strong, ya ampun. Pakuito sendiri aja kehilangan outer turret di atas, kehilangan outer turret di bawah juga untuk masing-masing tim. Ini akan menjadi sebuah objektif gaming yang bisa dilanjutkan kembali di mid lane-nya. Hilang sudah milik dari Bigetron. Yes. 17.800 Nero sementara dari RRQ Hoshi. Sedangkan kita di arah top lane yang match-nya tidak pulang. Ada Psycho juga, sudah guiding win. Belum ada ultimate dikeluarkan, Sigel masih ditahan. Tapi lihat di sana ada teamfight yang terjadi. Dan bahkan Dreams-nya yang berhasil mengamankan kacanya. Albert ya yang mulai di-pop tapi tidak mau dipaksakan. Dan bahkan Dreams-nya juga masih bisa survive, masih bisa recall dan pulang lagi ke arah base-nya. Iya, mendapatkan 1 point kill. Tapi dari sisi net worth-nya, ini benar-benar bisa dibilang masih cukup berimbang loh. Hanya perbedaan sekitar 300 gol aja loh Bung KB. Kalau misalkan kita melihat dari teamfight yang selalu terjadi ini, entah kenapa kayak jual belinya mungkin Bigetron Alpha lebih ke pick off kecil. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman RRQ Hoshi, mereka lebih mengamankan dari segi objektif turretnya. Mereka benar-benar mengamankan 3-2. Di sini ini yang membuat sebenarnya kenapa RRQ Hoshi kalah dari segi point kill tapi menang dari segi gol. Finn masih cukup gesit dengan menggunakan burung kajanya. Tidak berhasil dari seorang Sylvananya untuk mendapatkan si burungnya. Masih bisa keluar dari kandang Imperial Justice. Dan ini dia untuk turtle yang ketiga. Mulai ada Albert dengan pasifnya melee range. Dan masih ada Retribution juga. Sudah mulai di zoning, sudah mulai masuk dan langsung dari pintu saja. Dan bahkan di lihat dari segmen sekarang. Langsung diajar pintu saja dari seorang Artem. Dapat strike. Dan bahkan masih bisa pikirkan belakang Max-nya. Dan bahkan Mete mendapat 1 point kill lagi. Skylar
ready Mega charge kill. saja. Si kembar dari Victor Alpha mulai mengejar dan bahkan Victor Justice yang lagi-lagi base. R7 situ nggak pukul. Mencoba satu hit lagi. Zep dan bahkan dengan strike. Unstoppable dari seorang R7. What masih ingin lebih loh Bung Cornet, bener-bener kayaknya masih bisa selamat. Oh Ini my dia efek lord. airborne-nya juga udah langsung diberikan. Matnya pun harus mundur, Skylar-nya mendapatkan space. Kehilangan banyak source lagi dari Bigatron Alpha. Raja dari segala raja tampaknya ingin membuktikan dengan line up yang sekarang mereka sangat amat kuat dan bahkan lihat R7-nya 5-0-3. Situ kan pukul dari Araki Hoshi dan bahkan dia terkena Eagle ya, dan bisa saja Legion terpaksa dikeluarkan dan bahkan Psycho-nya sekarang dan masih ada. Oh my god, nggak masih bisa untuk survive lagi-lagi Dreamsia mendapatkan satu orang adalah sedisa dari seorang Vida tapi R7 situ nggak pukul, knockout strike dan bahkan didapatkan satu poin kill lagi oleh seorang Skylar-nya RRQ Hoshi. Wow, dan bahkan pinnya masih bisa selamat loh, masih bisa selamat dengan sedikit HP, dia masih bisa recall, dia masih bisa pulang. Ini menjadi kekuatan baru lagi dari RRQ Hoshi di mana mereka ditekan tapi malah mereka memberikan push balik terhadap Bigatron Alpha. Bung KB. Snowballnya gila sih. Gila Sampai sekarang sih. 505. Ini bener-bener, ini unstoppable banget sih dari R7. Harus ada yang menghentikan R7 dengan knockout strike-nya. Ini dia yang Berkali-kali. dibilang sama KB harus dihentikan dan bahkan butuh 3 orang untuk menghajar seorang R7 yang masih mendapatkan pasif knockout strike juga, masih ada Jeb juga dilihat sekarang dan masih berusaha bertahan tapi tidak bisa. Ada Psycho, ada Albert, ada V, teman-teman dari RRQ Hoshi yang mulai datang dan mengincar ke arah satu orang dari Victor Alpha. 4 melawan 4, mulai maju lagi berjasi dan tidak mengenai siapapun. Skylar-nya mencoba untuk mengincar seorang Baras tapi Dreams-nya. Dreams harus mengalami mimpi buruk yang harus ter-shutdown di arah top lane. Dreams-nya tertinggal di bagian belakang, harus hilang lagi. Lord udah hadir, Lord-nya udah mulai dicolek-colek. Akankah terjadi sebuah momen indah untuk Bigatron? Tapi sepertinya enggak, dibebasin begitu aja, enggak mau mencoba untuk melakukan kontes. There is no nice, gak ada teriakan nice lagi dari anak-anak Bigatron Alpha. Sudah mulai mereka fokus, diam dan menikmati untuk jalannya pertandingan karena Lord yang pertama diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Kedua tim, semua playernya bahkan di atas stage sudah mulai fokus, sudah mulai melihat ini. Seperti yang dibilang sama Profesor KB, snowballingnya bener-bener wow, ini udah bener-bener jauh banget sih dari early game ke mid game ya, Profesor. Iya, bahkan kalau misalkan tadi buying time yang dilakukan sama R7 berhasil menangkap seorang Dreams juga. Hampir mendapatkan bronze, itu kalau misalkan dapetin bronze sih Skylar benar-benar dapetin jackpot banget di bagian top lane. Yes. Mountain Choker, Pabulung. Iya nih, santai dulu dia, santai dulu. Mountain Choker-nya belum bisa mengganggu karena mereka juga udah ngerti pastinya jaga jarak di saat ada Mountain Choker agar jungler-junglernya juga nggak keculik di bagian tengah. Void Blast, Void Crystal yang mungkin akan digunakan oleh Eve untuk bisa menghilangkan wave minion di bagian atas sana. Ada lapu-lapu yang masih berjuang sendirian bertemu dengan R7 di mana R7 too strong untuk game kali ini. Yes, dan next time Skylar dan juga Albert terakhir kali main bersama di Argentina pada MDL season yang kedua, week 2, day 1. Dan mereka dipertemukan kembali di MPL ID season yang 7 di hari terakhir ini. Tapi di hari terakhir ya. Benar, that's right. Oke, ini dia turretnya udah mulai rubuh juga. Oh, nice. Yang kali ini teriakan dari tim RRQ Hoshi yang berhasil mendapatkan berasnya. There's no brand, tidak ada lagi Cloud ya, dan bahkan dia di arah bottom lane-nya dari seorang Skylar ya. Mendapatkan satu, ini berasal turret ya. Di arah tengahnya juga sekarang turretnya belum ada minion yang mulai masuk lagi, diajar pintu saja. Situ nggak pukul dari R7. Tidak berhasil mendapatkan satu orang lagi dan minionnya nggak ada di arah mid lane, bahkan di arah atasnya tidak bisa di-push untuk turret di arah tengah. Wow, 5 orang mundur bersamaan dari satu garis yang ada, bahkan sekarang Dreams-nya. Ini item-item yang udah mereka milikin, tapi sekarang Matt-nya udah terkena sedikit damage. Alpha dan juga rekan-rekannya masih ingin lebih. 4 orang di Bigatron Alpha masih berjaga dan sekarang Cloud-nya pun udah hadir kembali. 5099 gold advantage ketika lot pertama sudah diamankan. Sampai akhirnya lordnya hilang atau di shutdown. 5000 goceng untuk lot pertama. Bung KB ini gold yang cukup besar didapatkan oleh tim RRQ. Padahal ini baru lord yang pertama. Ya, karena mereka mendapatkan 2 inhibitor turret sekaligus plus bronze. Di mana bronze-nya juga udah level 13. Anyway, dia nge-shutdown dari pergerakan, mungkin farmingannya, dan bahkan source jungle semuanya sudah mulai dimakan. Makanya Lord Gold Advantage yang didapatkan oleh RRQ Hoshi kali ini sampai dengan 5000 poin. Oh my lord. Dan semua Ini jungle-nya bersih. benar sekali, dan bahkan
Gua pribadi benar-benar berharap banget corona itu cepet-cepet hilang, men. Iya Pak, Karena kita di sini di stage suasananya benar-benar beda banget, semua teriakan dari keseluruhan player. Gue berharap kalian semua yang di rumah bisa nonton secara langsung dan melihat secara langsung ketegangan yang ada di MPL Arena dan bahkan lihat team fight-nya sudah mulai. Dan langsung cari begitu saja. Oh my god, dua orang bahkan yang harus dilakukan dari Bigaton Alpha. Tas dilakukan dengan ke Hoshi, dilambatin lagi dan bahkan lihat real world manipulation hanya untuk membersihkan minion yang ada. Tapi di arah mid lane dia, di arah bottom lane dia sudah mulai masuk. Siapa yang akan diculik? Lihat Skylar yang mengincar ke arah terakhir. Yang sendirian di arah sana dan bahkan di arah base-nya. Oh my god, Araki Hoshi mengamankan game yang pertama. wow. 1-0. Ini kan Wah, kangen Allah banget sih. emang. Akbar ya. Tuh ada Matilda juga Benedetta udah di-ban sama Bigaton Alpha ya. Oke. Dan juga Selena berserta Brody yang menjadi korban dari hierarki Hoshi. Profesor KB yang baru saja melepas kacamata. ada yang aku Waduh. pakai lagi deh. Ya udah pakai lagi sok. Kenapa tuh? Tapi itu minus gak sih? Enggak. Otak lo minus gak? Wah, itu dia. Cuman nih ya pendukung dari Hierarchy Kingdom dan juga dari Bigot Troopers yang ada di luar sana. Hey kalian, Tolong. ramekan kolom komen. Sok atuh langsung ramein. Tancapkan like-nya. Like-nya ditancepin, jangan sampai Hierarchy Kingdom nih tidak ataupun Bigot Troopers tidak membuat rekor-rekor baru nih Nanti di Cornet pas MPL. kita masuk ke kamera, kita Ah. kasih tahu like kita gimana lu. Gimana? Gimana lu kira? Atas. Gimana? Lihat. Gimana? Atas gitu. Apa itu atas? Ini Kita masuk atas gitu. like dulu gitu. Ini namanya jempol mantul. Jempol Net, ya. mantul net. Kayak gini nih net. Contohnya net. Bodoh Gini nih. Gitu. Satu kali aja. Bodoh Jangan amat. sering-sering. Ya, Long, ya? Bodoh amat. Ya, jadi buat Bigot Troopers dan juga Hierarchy Kingdom yang mau juga titip salam, jangan lupa bisa langsung menuju ke Instagram dari @kbggwp ataupun @cornet. Yes, dan terima kasih banyak untuk Hierarchy Kingdom yang sudah nge-tag kita bertiga ya. Yoi. Wow. Udah nih, ini aku di-mention sama Hierarchy Kingdom. Oh, Hierarchy iya, Kingdom nih. kasih dukungan terbaik dan positif kalian. Semangat kakak Kester. Terima kasih Terima Hierarchy kasih. Kingdom. Karena aku kemarin Iya. setelah persis di tag juga sama Hierarchy Kingdom Yap. dan kebetulan kan Hierarchy Hoshi-nya kalah. Iya. Aku langsung balas reply story mereka dengan bilang tetap dukung Hierarchy ya, apapun yang terjadi kayak gitu. Karena Iya benar. fans kayak gini, Menang atau kalah? menang atau kalah itu harus tetap mendukung tim Iya. favoritnya. Kayak Yes, gitu itu maksud juga aku. berlaku untuk semua tim Semuanya. yang ada, semuanya. Bahkan Bigoton Semuanya. juga untuk Bigot Troopers ya. Yap. Boleh kalian juga yang mau dukung boleh tag kita juga, mention kita juga. Tapi Paku itu R7 pas lagi Bapak Langsung komandan lapor. terlepas. Oke, komandan lapor. Kita back to the draft ya. Sudah ada dua hero yang sama di game sebelumnya, ada Yushin Yes. Shin dan juga ada Paku itu. Cuman Dreams dapat jauh headnya di satu sisi lagi. Oke, Dreams bisa, ya kita sama-sama tahu lah dia bisa make up play dengan baik juga. Ya, Ini make udah play-nya ada ini dapat sih. juga dia dengan jauh headnya. Akankah dengan kontrol seperti ini, Pakuitonya bisa disikat habis gitu. Harus dari early sih kalau kayak gitu. Yoi. Harus dari early sih. Paku itu kalau minimal udah jadi Bloodlust X sama Brute Force itu udah agak keras sih hitungannya. Tahu Untuk nggak sih? ditumbangkan. Semenjak game tadi, Mhm. Paku itu bakal ganti nama untuk next patch-nya. Apa itu? tuh? Menjadi Fatahku itu. Fatahku itu. Dari Iya. namanya R7 rival di Fatah. Iya. Jadi Fatah Fatah Kuito ya. Iya. Hati-hati net, itu pulung sikutnya nyala kayak pasif Paku itu. Knock up dong gue. Knock up. Sabar Raing teh ya. Kemarin yang di tengah Oji, sekarang Cornet, untung ganteng nggak apa-apa. Parsha dan juga Chow beserta Joet udah diamankan oleh Bigoton Alpha. Sementara dari Hierarchy Hoshi ada Isan Shin dan juga Pakuito, masih dua sosok yang sama seperti di game yang pertama. Pastinya doa-doa dari Hierarchy Kingdom di luar sana juga ini akan sangat-sangat membantu sekali. Tapi Bigot Troopers jangan sampai kalah juga. Kalian terus doakan, terus support tim-tim yang berlaga. Apalagi Bigoton Alpha adalah tim andalan kalian. Wow, Uranusnya Pak sekarang langsung diambil. Menjadi hal yang bisa dibilang akan menjadi PR yang cukup banyak. PR yang cukup sulit lagi untuk Bigetron Alpha. Untuk menumbangkan Uranus berarti mereka butuh stun dan juga burst damage. Parsha mau nggak mau harus NOD secepat mungkin. Kalau ini Uranus Purify Pak Bolong, Yap. wah ini nangkepnya sih PR banget. Way of Dragon digunakan, Purify. Ejector digunakan, Purify. Ya berarti di trigger dulu lah Pak. Iya. Trigger dulu baru mereka Per 1 menit ini harus di trigger banget, per 1 menit 30 detiknya. ini. trigger baru mereka melakukan initiate yang sebenarnya. Jadi kayak Yes. ada shadow initiate. Shadow Initiator. Wih asik. Atau pembuka tim fight bayangan. ya mimisan ini gue ngomong bahasa Inggris. Lu kok maskernya merah? Oke, dan Hayabusa. Respect terhadap Skylar.
Di awal game tadi, di game yang pertama, kacau balau sideline yang dimiliki ataupun gempuran-gempuran ke lini belakang dari Bigetron Alpha yang dilakukan oleh Skylar. Jangan lupa juga, kenapa Hayabusa di-ban? Karena udah ada Uranus dan juga Pakuito. Kalau misalkan nanti Hayabusanya masih mau dimainkan sama Skylar dan Pakuito dijadikan tank seandainya, ini akan tetap menyusahkan. Karena akan ada dua, apa ya bahasanya? Kalau buying time berarti buyer time. Buyer time. Karena kan itu kan ini pelaku. Iya, buyer berarti time. Membeli waktu. Orang yang membeli waktu yaitu Uranus dan juga Hayabusanya untuk melakukan apa? Split push. Waduh. Susah untuk ditangkap. Ini Cornet juga udah susah untuk menahan emosi ya sepertinya. Iya, ya? seperti itu. Aku lagi melihat draft pick. Oh, draft lagi melihat pick. draft Iya, dan aku pick, juga pengen nanya ke KB sebenarnya. Apa Apa tuh? Kira-kira hero yang cocok untuk Skylar itu hero-hero assassin atau justru marksman? Opini pribadimu? Kalau aku? Ya. Kalau aku karena sekarang dia main di Gold Lane, aku lebih suka kalau seandainya dia main yang kayak 1-1-1-1 gitu. Berarti marksman. Tapi one-one-nya di band sekarang. One-one-nya di ban masalahnya. Hayabusa juga. Hmm. Hero apa yang cocok buat dia? Apakah dia akan menggunakan apa Kalau yang cocok? kalau mage Match? kira-kira cocok nggak? Kayak Harith atau mungkin Alice atau Kalau Harit mungkin cocok sih, karena dia kan bisa dibilang tadi aku sempat lihat cara dia memainkan Quad Shadow dan Shuriken-nya kan. Iya. Itu hitungannya fast hang loh. Wow, ada Gashen teman-teman. Ya. Ada Gashen diamankan oleh Bigetron Alpha bersama Karena Roger. untuk nembusin Uranus. Ini Pakuito-nya akan ada di tengah menjadi roamer atau akan ada di sideline lagi nih. Kalau memang kita beranggapan akan ada satu marksman lagi di sisi dari arah Keosi ataupun ya mungkin ada assassin lagi yang berada di sideline gitu. Assassin yang tersisa apa Lancelot gitu. Sulit juga, mungkin bisa Tapi Lancelotnya ke Lancelot mid. samping oke kok. Belum Lancelot- pernah coba ya? Ketemu di rank gue pernah, Enak kok. tapi serius. kalau Pakai di execute kompetitif tapi. kayak gini Iya, belum. belum. Jarang. Lapu-lapu. Oke. lapu-lapu Pakuito ternyata. tank kah? Pakuito mid berarti, Pakuito tank kemungkinan besar. Baiklah, Finn ini dia. dengan Finn dengan Pakuito. Ini dia 5 player. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing Skylar tim yang antara main di RRQ Hoshi dan juga dari Bigetron Alpha. Jadi buat teman-teman semua kalian mulai sekarang banjirin kolom komen kita dengan hashtag #VivaRRQ ataupun BTRWin. Ramein langsung, jangan lupa like-nya juga ditancepin, tunjukin kekompakan kalian Bigetroopers di luar sana, tunjukin kekompakan kalian RRQ Kingdom ya. Jangan sampai kelewatan, dukung Tapi ya Pak terus. Bulung dan Apa itu? Cornet ya. boleh. Ini Uranus versus Gusion di Gold Lane akan sangat menarik nantinya kita melihat Max. Kalau ketemu Skylar, ini Maxnya harus benar-benar nge-shutdown secepat mungkin Skylarnya. Yes, karena kalau misalkan kalah level duluan, level 4 duluan, kayaknya Wah. bakal langsung di-burst sama seorang Gacha dan ini dia. Untuk game yang kedua, Arakiyoshi melawan Bigetron Alpha. Oke, masih balik lagi bersama Pak Pulung, ada Cornet dan juga Bung KBGG WP. Tapi Dreams di bagian tengah kita lihat aja. Masih standby di dalam rumputan, ada Kaya dengan Parsianya. Uranus masuk ke dalam rumputan digunakan oleh Skylar. Skin baru dari Gashen ya. Itu Nightfall. mirip sama Natalia. Natalia. Yang ini kan bagian matanya kan. Kayak kalau dari jauh tuh kelihatan mirip Natalia. Tapi ternyata oke, kalau misalkan Pakuitonya dipakai seorang Finn dan R7-nya ternyata memakai ini ya, lapu-lapu. Ada Kaya ya, ini dia energy impact ataupun crossover claw-nya akan bisa Wah, dikeluarkan gila saat sih. lagi. Ini dia mulai bisa bertanda tidak ternyata. First blood. Ini benar-benar yang dilakukan oleh Bigetron Alpha cukup baik ya, Profesor KB. Masih belum level 2 soalnya dari Uranus-nya. Karena di freeze lane juga, Bener. Purify digunakan, Purify digunakan juga. dan First Blood. Udah dapat 200 bonus tuh dari goldnya. Benar. Apa yang dilempar tapi ternyata wave ini tadi yang dilemparkan ada satu gerobak. Max-nya mulai dikejar aja, untungnya mereka berdua masih bisa masuk ke dalam apa ya? Itu tadi Outer turret-nya. Pak Pulung bertanya kan kayak apa yang dilakukan. Nah itu adalah salah satu hal yang dilakukan ketika kita di freeze lane. Yap. Jadi dibantuin minionnya dideketin ke turret. Benar. Biar cepat di Biar cepet ya, biar Iya, cepet hilang gitu. Betul sekali. Oke, Finn juga masih berada dalam rumputan, dilemparkan aja Curse of Crow tadi masuk langsung. Tapi di bagian tengah masih ada wave minion yang segera dihilangkan oleh Kaye. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak. Kita lihat sini juga di arah top lane-nya. R7 masih mencoba untuk membersihkan minionnya dan bahkan Dreams-nya. Psycho dan juga Finn sudah mulai bersama dengan combo yang akan dilakukan. Langsung nge-burst. Mungkin yang akan dilakukan ketika knockout strike dilakukan. Ada Thunder Strike, sama-sama strike. Apakah bakal strike atau justru malah Home run. home run? Waduh. Jokesnya saya patahin. boleh. Data yang pertama sudah mulai muncul, saudara-saudara.
Sudah mulai kelihatan juga dari serangan Dreams yang menggunakan ejector. Belum ada yang dilemparkan. Ada 4 pemain dari player RRQ Hoshi. Mountain Shocker hanya untuk melihat di mana posisi anak-anak robot berada. Ada sedikit dilakukan oleh R7 match-nya. Sudah mulai mencicil-cicil. Ini tinggal siapa yang akan melakukan initiate duluan dengan darah yang cukup karat. Match-nya ultimate dilakukan untuk membersihkan minion dari R7-nya. Match-nya dipukul mundur. Enggak mau menggunakan Duel of Dragon-nya dan R7-nya langsung balik lagi dan rotate ke arah mid lane. Gede banget badan lapu-lapu bawa pedang segitu besarnya, kehilangan arena pertandingan dari sang gladiator. Tapi 3 player dari RRQ Hoshi juga udah berada di pit turtle-nya. Sementara Dream melihat dari kejauhan. Ini dia Max-nya. Masih bisa bertahan walaupun tadi Skylar-nya cukup offside dilemparkan langsung ke bagian dalam. Hilang sudah robotnya. Kill with execute dari seorang Gashian dengan 1 turret damage tambahan. R7-nya juga sekarang. Tuh Dragon yang mengarahkan serai udara-nya dan tertawa diamankan oleh seorang Albert. Ya ada Lemon di sana atas dilakukan tapi Vines sekarang dan langsung dikembangkan begitu saja. Dan bahkan dari sini untuk posisinya 3 hero dari tim RRQ Hoshi. 1 yang bertahan dari seorang R7-nya dan mereka tetap mendapatkan 1 lot tapi kehilangan. Ini 4 poin kill sekarang Profesor KB. Iya, dengan ditukarkan Turtle kali ini. Walaupun sebenarnya kita sendiri Albert yang masih farm. Mungkin power spike-nya emang sengaja dibiarkan agar Albert bisa escape. So, Albert di sini benar-benar harus bisa nge-carry timnya untuk di early game kayak gini. Entah dari farmingannya atau dari item yang akan dia mainkan. Wah, ini Albert juga masih gagal. Terlihat tadi posisi dari Albert, tapi gombapnya akan segera diamankan dan R7 memberi backupan yang cukup baik. Bahkan melihat posisi duduk Albert sekarang mengingatkan Cornet sama Babang Sin ya dengan the power of jongkok. Kalau ini kaki miring 1 nih Pak ya. Oke, jongkoknya baru 1 kaki doang. Baru 1 kaki aja, pertempuran pun masih belum berlangsung lagi. Ini ada replay yang bisa kita lihat tadi adalah Queen-nya terjebak di 4 player. Bigetron Alpha pusing, Mbak. Berarti Albert ini fokusnya baru meningkat 20%. Belum jongkok sepenuhnya dan kita sini untuk teamfight dilakukan dari serang Bransia yang sekarat. Dan mulai dijar gitu saja tidak pakai jadi maju dan langsung pikir ke arah depan. Ovin-nya yang kali memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Di tas dan langsung diamankan poin kill-nya. Bigetron Alpha. Walaupun mereka yang digeng dulu tapi mereka yang justru mendapatkan poin kill-nya. 6-0 belum pecah, belum ada poin kill dari tim RRQ Hoshi. Wah, ini akan menjadi snowball yang sangat-sangat baik. Bisa diambil oleh Bigetron Alpha, tapi di bagian atas space-nya lagi dan lagi tercipta. Hilang sudah 1 alter turret sebelum menit ke-5. Gila, bahkan 4 player dari Bigetron Alpha gold leading-nya ada di 1 sampai 4 posisinya. Yang sudah dikeluarkan, Duel of Dragon ditendang combo dengan suara Persia di stun. Dia lagi dapetin pasif, match-nya masih ada shoot flicker dan bahkan Dead Kundunya yang justru mendapatkan poin kill match-nya sekarang. Mana Mountain Shocker repar dikeluarkan dan yes, langsung dibalaskan akhirnya telur pecah oleh tim RRQ Hoshi. Dan flicker, Thunder Strike dari Psycho. 2 orang harus hilang, oh my lord. Tapi pertempuran pun masih terjadi seperti di area turtle ini. Dia mulai ditembakin aja tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Dreams. Ia menggunakan Joyer Branch-nya cukup terancam di bagian belakang. Mulai tertumbuk, like dikeluarkan. Ini dia Vini mulai tumbang lagi, 2 orang langsung menghilang dari RRQ Hoshi. Double kill berhasil didapatkan tapi Dreams pun harus meregang nyawa. Max-nya pun menghilang, like lagi menghilang sudah untuk Branch-nya. Ini bakal menjadi tabungan yang cukup besar. Kombonya dari seorang Matt bahkan mendapatkan 2 orang. R7 sendirian, 1 melawan 2 ada tas dilakukan oleh Seragi dan juga seorang Matt-nya. Mulai mengajar lagi Jet Kundang, Matt-nya yang benar-benar sakit banget tendangannya dan langsung menghantam ke seorang R7. Ini apa barusan yang kita lihat? Ya kayak trade kill, lu jual Perang gua di beli. atas, Lu perang jual di gua atas, beli. Iya. perang di bawah. Trade kill pulung. Pulung. Pertarungan yang gak bisa habis bahkan tadi dari segala sisi. Gila, Magical damage-nya gak mau ketinggalan dong. Gila, Untuk gila. Psycho aja flicker langsung. Gua gak mau ketinggalan nih, entas kata Lihatin hilang. aja freestyle-nya tiba-tiba dapetin Feather Strike juga. Siapa yang Itu kira makanya. tiba-tiba stunnya connect banget sama Feather Strike. Feather Strike dan bahkan kehilangan cukup banyak HP dari seorang Psycho-nya. Tapi 4 melawan 2 belum ada rotasi dilakukan dari seorang Jauhead dan juga seorang Roger-nya. Masih cukup tenang di arah tengah, tidak bisa melempar. Masih jauh jangkauan
kawan-kawannya. Dari serang Dreams-nya untuk gold yang didapatkan 21.000. Bigetron ini harus benar-benar konsisten. Kalau mereka satu kali snowball yang mirip banget sama game 1, mungkin Araki Hoshi akan kembali lagi dan ke comeback gamenya dan akan langsung menutup gamenya atau match menjadi 2-0. Profesor KB. Iya, ditambah dengan Albert dan juga Brans memiliki KDA yang sama kali ini dengan snowball yang sama juga. Jangan sampai kesulit lagi kali ini. Fight dan lagi-lagi matnya harus terpick off. Burstnya ampun-ampunan loh di dalam rumput itu. Benar sekali, 12-6 menyusul pelan-pelan dan bahkan turtle sudah mulai muncul. Tartil dulu, tartil. Sudah ada teriakan dari para pemain Araki Hoshi terdengar di atas panggung. Sudah mulai fokus di arah turtle-nya. Bahkan ada Dreams tapi tidak ada retribution yang cukup jauh. Tampaknya dari seorang Brans dilepaskan itu saja. Didapatkan oleh seorang Albert-nya. Mountain Shocker sudah mulai kelihatan. Lihat melempar satu orang menjadi Purify. Dari seorang Dreams Sekarat masih bisa cabut ke arah belakang. Masih bisa survive tanpa menggunakan flickernya. Dan Feather Ice Strike hanya untuk bersihkan minion di arah tengah. Wow, ini objektif mungkin begitu apa jauh mengungguli karena tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan satu auto turret tanpa bisa dibilang sebelum menit kelima ini akan menjadi insentif tambahan golnya di bagian tengah. Udah mulai hancur lagi, Finn juga udah melakukan initiate, siapa kayak akan langsung ditumpuk punggungnya. Max-nya masih bisa melakukan pergerakan, masih bisa kabur sedikit lagi tersisa. Masih bisa selamat Cornet. Sangat baik Genensis dari seorang Gashian yang menunggu untuk nge-slide melewati tembok yang ada di Lord Pit yang belum muncul juga Lord. Dia dapatkan sini dari Tera Taiko-nya Sekarat, dari Eudora sang cantik di sana, Matt-nya mengincar ke belakang, Finn-nya yang kali ini ditembak dan ditendang langsung hajar begitu saja. Chow-nya yang mendapatkan poin kill-nya. 65 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Land of Doubt dan ini benar-benar posisinya mulai disusul sama RRQ. Lihat gold-nya hanya berbeda 1000 sekarang. Iya, tadi ada perbandingan sekitar 3.000 ya Pak KB ya? 1.500 bedanya Profesor Iya, KB. ini kayak cepet banget sih. Snowball yang dilakukan benar-benar tidak berhenti-hentinya. Tapi dari segi turret, ini Bigetron Alpha mulai menyusul pelan-pelan. Araki Hoshi untuk konsisten. Berice strike, dapatkan terkena 2, pikir ke belakang. Dan lihat lagi-lagi Matt-nya freestyle dulu bos. Dan langsung menginjak 2 orang. Dan langsung didongkap begitu saja. Dan bahkan Max-nya melawan seorang Skylar. Mulai digocek begitu saja. Dan bahkan masih ada stiker. RRQ dari seorang Skylar yang ingin mendapatkan satu turret lagi. Tapi tampaknya dari seorang Max-nya masih mengincar. Where's the ultimate? Terbakar execute dari seorang Max. Dan langsung dilangkap begitu saja Uranus-nya. Hilang sudah. Flicker ataupun stiker-stiker yang dikeluarkan seperti yang membakar langsung jiwa raga Max untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Skylar dan berhasil mendapatkan poin tersebut. Ejector dilempar Anta ke bawah dan kombonya masuk. Cantik banget dan langsung hilang dari seorang Finn-nya. 0-5 kematian dan 3 assist dari seorang Pakuito. Tas dilakukan dari seorang Dreams. Bigetron Sticker sudah mulai muncul di depan sana. Tas dari seorang Dreams untuk Bigetron Alpha. Ya, ini dia saatnya. Big Troopers, RRQ Kingdom langsung ramai lagi di kolom komen. Berikan semangat kalian untuk seluruh player dan Lord akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Kita akan melihat di sini Lord-nya. Apakah lebih besar untuk Bigetron Alpha atau justru malah masih di game yang pertama dengan 5.000-an tadi ya untuk gold advantage ya dari Lord-nya Profesor KB. Iya, mengingat kali ini dari segi turret bahkan mulai 4-1 dari yang tadi kita lihat juga. Araki Hoshi hanya mendapatkan satu turret saja dari game yang kedua kali ini. Dan segi item kita bisa melihat juga Albert yang mungkin akan menuju ke surprise-nya. Oke, udah ada satu lagi tadi Ejector dan berhasil untuk mendapatkan, tapi R7 maju lagi ke bagian depan, masih ingin lebih ternyata. Sementara Finn melakukan sebuah inisiat namun masih gagal. 4 player tersisa dari RRQ Hoshi. There's no Skylar dan bahkan digagalkan dan gagal juga freestyle, gagal juga untuk 3-point shot dari seorang Jawhead ya. Dreams-nya lagi-lagi mengalami mimpi buruk di sana, digagalkan dengan sana. Bahkan Psycho dia flicker kanan depan dan kombonya masuk dan Dokkan Strike dari seorang Brans yang diincar, tapi lihat Finn-nya masih lembek banget dan malah Finn-nya yang harus ditumbangkan. Walai. Wow, KYY berada di barisan paling depan loh. Ini berani banget positioningnya. Sementara R7 ini dia sedikit lagi SP yang tersisa. Masih bisa bertahan. Skylar ada di mid untuk menghilangkan satu wave minion. Satu ini turret sudah diamankan di arah top lane ya. Di arah bawahnya hanya Sekarat dan langsung dihancurkan dari Lord yang terhormat.
Rookie-nya yang santuy banget di arah depan, dikenain stun, ada Matt juga kombonya malah masuk ke arah depan dan langsung mengajar begitu saja, masih ada stun dari serang Eudora-nya, combo di sana dan langsung hilang. Matt-nya tidak menyangka Eudora, si Nona cantik mungil di sana, memberikan damage yang sangat besar. Nyonya cantik yang kekuatannya seperti terapol listrik ya, tapi Dreams ada di bagian tengah, dia harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi nightmare. Namun untuk sekarang kita lihat aja dilemparkan 2 piring langsung mengenai ke arah saat Dreams-nya. Federal Strike dikeluarkan untuk melindungi pergerakan di arah mid lane. Iya udah kayak gini sih tim fight-nya mau nggak mau mereka harus mengincar ke arah Psycho sih. Psycho satu-satunya memberikan tekanan yang luar biasa terhadap frontliner dari Bigetron Alpha. Belum ada yang benar-benar bisa mengkontes damage daripada seorang Psycho. Wah, ini dari segi itemnya juga mereka bisa dibilang kalau udah menit segini ya udah lumayan ya untuk item poolnya. Udah ada beberapa juga untuk tadi dari Parche udah ada Holy Crystal, COD dan juga Lightning Transient bahkan udah dimilikin ya Profesor KB. Iya, ditambah dengan kita tahu sendiri Eudoranya yang mungkin Psycho agak sedikit ketinggalan dari segi farm, tapi follow up damage-nya lihat semuanya masuk, Albert masuk, dia bahkan udah punya 500 gold. Lihat-lihat mereka hanya berseberangan sekarang di sungai sisi atas dan juga bawah. 5 melawan 5. Masih mencoba untuk menahan, tampaknya tidak mau di start untuk tim fight. Dan bahkan dari RRQ nya juga ingin mengamankan atau memanage lane-nya dari atas dan juga bawahnya. Karena mereka sudah kehilangan satu turret di arah atasnya. Sudah lebih besar juga minion untuk Bigetron Alpha di arah top lane-nya. Iya, ngeliat-liat aja. Sementara Skylar hanya ngedistract aja ke arah mid. Sementara Psycho bersemil dalam rerumputan, dia juga bisa memberikan sebuah follow up damage. Tapi di bagian tengah kita lihat ada sedikit lagi, masih bisa selamat ke arah Finn-nya. Buat ini kalau misalnya terlalu lama kayaknya dari seorang Finn-nya, waktu itunya akan semakin tebal lagi. Tidak bisa selembek sebelumnya Dreams ya. Eudora, si Nona cantik memang menggoda. Pengen ditubruk langsung, tapi dijagain sama sang robot Skylar ya. Iya, ini Eudora gimana? Udah kayak power bank kali ya? Kan listrik Kenapa semua badannya Pak. Power bank. Berkabura di bagian datang kita sini di arah tengahnya. Belum terjadi fight ternyata, masih ditahan, masih sama-sama Iya. sabar, masih sama disiplin banget ya. Yoi. Ini Ini apa gimana ya? Kayak anak jalan mangga sama anak jalan papaya, Pak. Woi, sini lo, maju. Iya bener, Kakak, kayak gang atas bawah kan. Iya, lu aja sini. Oh, kagak. Sini lo maju. Oh, kagak. Gitu. Berani manggil-manggil doang, Pak. Manggil doang, war kagak. Iya, Pak. Manggil doang berharga. Aduh. 14 menit 22 detik untuk Lord yang terhormat. Sudah mulai muncul, sudah berwarna kuning. Sudah benar-benar di-enhance dan bahkan dari seorang Brand yang kali ini membuka. Mencoba untuk menarik Pulse, ada Max juga udah mulai dibayang-bayangi, ada Mountain Shocker. Maxnya sekarat banget ya, digeprak sama Bapak Lord dan darahnya udah benar-benar 1 bar. Dari Finesse udah mulai mengawasi, ada Max di sana dan bahkan di knockout strike siapa yang akan diincar. Lord ya, 1 bar lagi dan knockout strike-nya bagus banget. Retribution Israel dari Bayalian Albert yang berhasil mencuri Lord yang kedua. Double kill, dia mendapatkan seorang Matt-nya. Dreams yang sama Forti, Nona cantik Psycho juga harus hilang. Triple kill dari seorang Chow-nya. Skylar sekarat, Matt yang ada flicker. Dan bahkan dari Gausi walaupun mereka mendapatkan Lord yang terhormat, tapi mereka harus kehilangan 3 playernya. R7 juga tidak bisa memberhentikan push yang dilakukan oleh Chow-nya. Dan langsung mendapatkan inhibitor dari tiara bottom lane. Wah, ini dia pencurian seperti ini yang sangat-sangat krusial sekali. Namun untuk sekarang Branch-nya digeprek sakit banget. Ini bokapnya Hylos, kakeknya Hylos atau siapanya Hylos ini. Gede banget damage yang dia berikan terhadap player dari Bigetron Alpha. Memberikan nafas tambahan, memberikan lagi kesempatan untuk RRQ Hoshi. At least mereka nggak langsung di end, straight to the end. Dari Bigetron Alpha yang harus menahan dulu, manage lane-nya lagi. Dan tampaknya ini benar-benar akan menjadi game yang cukup panjang untuk game yang kedua. Lihat pergerakan dari Albertnya, Traceless. Dan dia langsung fokus untuk Retribution walaupun itu Matt-nya udah bener-bener dia fokus banget, dia udah sadar bakal ada Yisun Chin dan langsung ditendang gitu tapi tidak berhasil untuk Retribution dan bahkan sini team fight udah dilakukan dan bahkan langsung diamankan tentu saja R7-nya dia mendapatkan 2 orang looking for triple kill. Teriakan dari RRQ terdengar di atas panggung dan bahkan kita Dreams sekarang ada Matt juga mencoba mengejar lagi Dreams yang akan mengalami mimpi buruk lagi dan langsung kehilangan 4, tersisa 1 lagi, tersisa Chow. Matt-nya yang kehilangan The Twin. Where's the Twin? Di mana kembaranku? Dan langsung di wipe out
RRQ Hoshi. Oh my god, mereka hanya butuh 1 minion saja. Dan bahkan di sini langsung di end. RRQ Hoshi apakah mereka bisa? Tidak ada lagi minion, hanya ada 1 gerobak. Dan akan mulai hidup lagi dalam 10 detik lagi. RRQ Hoshi, can you do it? Can you end the game? Can you win this game? Dan yes, 2-0 untuk RRQ Hoshi. 2-0 tanpa balas. Wow. RRQ Hoshi membuktikan kekalahan mereka kemarin dibalaskan di hari ini. Dan Bigoton Alpha again and again belum bisa memberikan sweet revenge-nya. Best 5, seperti yang sudah aku bilang, ini dia line up RRQ Hoshi yang sepertinya harus mereka temukan. Dan setelah menemukan